Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati keluarga besar GPII, Bapak Hairudin Amin SAG MH, Bapak Ali Muhtar Ngabalin, Gubernur Jawa Barat beserta seluruh Forkominda Jawa Barat, Ketua Umum Pimpinan Pusat GPII, Mas Rikoni, segenap keluarga besar Gerakan Pemuda Islam Indonesia dan para hadirin serta tamu undangan yang berbahagia. Pertama-tama tentulah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan muktamar tanpa ada suatu halangan apapun. Sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Selaku Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, saya mengucapkan selamat atas pelaksanaan kegiatan Muktamar ke-14 Gerakan Pemuda Islam Indonesia atau GPII dengan tema Kolaborasi untuk Negeri Menuju Indonesia Emas 2045. Semoga melalui Muktamar ini nantinya akan terpilih Ketua Umum Pimpinan Pusat GPII periode 2022 sampai dengan 2026 yang berdasarkan hasil konsensus nasional, mampu memperkokoh kekompakan para kader GPII dan melakukan program kerja yang selaras dengan agenda nasional demi terwujudnya Indonesia Emas 2045. Hadirin dan tamu undangan yang saya muliakan, sekilas saya mengingatkan sejarah. Sejak didirikan di Jakarta pada 2 Oktober 1945 oleh beberapa tokoh bangsa yaitu Profesor Kiai Abdul Qahar Musagir, Muhammad Nasir, Kiai Haji Wahid Hasyim, Profesor Dr. Abdul Marik, dan Karim Amrullah atau Buya Hamka, GPII senantiasa hadir dalam sejarah perjuangan mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia dari berbagai ancaman yang mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa serta nilai-nilai luhur Pancasila. Melalui semangat nasionalisme, GPII juga terus berkontribusi mengisi kemerdekaan melalui pengamalan ajaran Islam rahmatan lil alamin atau Islam yang membawa kedamaian serta kasih sayang bagi seluruh umat manusia maupun alam semesta. Salah satunya adalah bagaimana GPII hadir dalam membantu pemerintah guna mengendalikan laju pertumbuhan COVID-19 khususnya akselerasi vaksinasi. Alhamdulillah, berkat kerja keras kita bersama saat ini COVID-19 sudah terkendali dan Indonesia menempati posisi kelima di dunia sebagai negara paling banyak menyuntikkan dosis vaksin dengan total sebanyak 348 juta dosis, serta mendapat predikat negara terbaik dalam pemulihan COVID-19 di ASEAN pada akhir 2021. Dan ini semua tidak terlepas dari peran serta seluruh pemuda GPII yang ikut andil dalam melaksanakan kegiatan COVID-19. Oleh karena itu, saya berikan apresiasi kepada seluruh rekan-rekan yang tergabung dalam GPII. Pasca terkendalinya laju COVID, diberikan pelonggaran dengan berbagai aktivitas masyarakat yang kemudian mulai berjalan normal. Saya melihat bagaimana rekan-rekan GPII dengan optimis mendukung pemerintah dalam menyelenggarakan event PON 20 dan Peparnas 16 di Papua. Meskipun pada waktu itu terhadap pro dan kontra karena kita masih dalam upaya pemulihan kesehatan pasca COVID-19. Alhamdulillah, berkat dukungan dari rekan-rekan GPII dan seluruh elemen masyarakat, kita mampu menyelenggarakan PON 20 dan Peparnas ke-16 dengan lancar, baik dari sisi kesehatan maupun keamanan, sehingga membawa harum nama Indonesia di dunia internasional, dan Indonesia akhirnya dipercaya menjadi tuan rumah berbagai event internasional seperti IBF, MotoGP, GPDRR, serangkaian event G20 dan tentunya KTT G20. Oleh sebab itu, sekali lagi, pada saat ini, pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada
seluruh keluarga besar GPII di seluruh Indonesia atas dukungan dan semangatnya terhadap setiap kebijakan pemerintah sehingga berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Pada kuartal kedua 2022, pertumbuhan ekonomi nasional berhasil tumbuh sebesar 5,44%, lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya seperti Cina 0,40%, Jerman 1,40%, Amerika Serikat 1,60%, Korsel 2,90%, dan Uni Eropa 4%. Tentunya kondisi pemulihan perekonomian Indonesia juga sangat luar biasa. Alhamdulillah, pendapatan negara tahun 2022 tumbuh mencapai 49% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu 1,764 triliun rupiah. Kontribusi terbesar disumbang oleh penerimaan pajak, yaitu 1,171 triliun rupiah atau tumbuh 58% dari tahun sebelumnya. Bagaimana dengan neraca perdagangan atau jual beli Indonesia dengan negara lain? Kita mengalami untung sebesar 364 triliun selama 27 bulan berturut-turut. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia memiliki fondasi ekonomi yang baik dan ini harus kita jaga bersama. Jika pertumbuhan ekonomi dapat terus di atas 5%, maka Indonesia akan menjadi negara maju sebelum 2045, menjadi negara dengan perekonomian kelima terbesar di dunia, di mana diharapkan 70% penduduknya merupakan kelas menengah dengan pendapatan per kapita mencapai 343 juta. Artinya, rata-rata setiap orang akan memiliki penghasilan sebesar 28, juta rupiah per bulan. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita jaga pertumbuhan ekonomi sehingga mampu menopang Indonesia dalam menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks. Hadirin dan tamu undangan yang saya muliakan, saat ini dunia dihadapkan dengan tantangan gejolak ekonomi global akibat invasi Rusia ke Ukraina yang melahirkan krisis energi, krisis pangan, dan krisis ekonomi. Akibat krisis pangan, saat ini terdapat 345 juta orang di 82 negara mengalami kekurangan pangan akut dan 19.700 orang meninggal dunia karena kelaparan atau meningkat 2 kali lipat dibandingkan tahun 2019. Tentunya kita patut bersyukur. Indonesia dikaruniai dengan sumber daya alam yang melimpah, tanah yang subur, dan iklim yang baik. Sehingga berdasarkan data dari FAO, kita telah mencapai lebih dari 90% rasio swasembada beras selama 3 tahun berturut-turut sejak 2019. Bahkan pada bulan Agustus 2022, kita berhasil meraih penghargaan dari International Rice Research Institute. Hal tersebut tentunya dapat diraih berkat kerja keras kita bersama dalam mendukung program pembangunan infrastruktur yang dicanangkan oleh pemerintah. Seperti salah satunya bagaimana pemerintah membangun 29 bendungan besar untuk menyediakan jasa irigasi sehingga mampu meningkatkan produksi beras di Indonesia. Selanjutnya, di tengah krisis energi saat ini, anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 meningkat 3 kali lipat dari 152,5 triliun menjadi 502,4 triliun dan diproyeksikan akan terus bertambah menjadi 689 triliun di akhir 2022. Tentunya, jumlah anggaran tersebut sangat membebani APBN kita. Sebagai gambaran, anggaran 502,4 triliun tersebut setara dengan biaya membangun 3.333 rumah sakit, 3.501 km ruas tol baru, 227.886 bangunan sekolah dasar, dan 41.666 puskesmas. Oleh sebab itu, pemerintah tentunya harus mengambil kebijakan
agar penyusian harga BBM mampu menghemat APBN sebesar 52,5 triliun dan dapat digunakan secara optimal sehingga bisa dimanfaatkan sebagai shock absorber gejolak ekonomi global. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa pemerintah tidak menghilangkan subsidi BBM sepenuhnya. Solar yang saat ini seharusnya dijual dengan harga Rp14.750 per liter, masih dijual seharga 6.800 liter, dan Pertalite yang seharusnya dijual dengan harga 13.150 liter, masih dijual dengan harga 10.000 liter. Artinya pemerintah masih memberikan subsidi. Hal ini dilakukan semua oleh pemerintah agar biaya transportasi tidak melonjak terlalu tinggi, serta tidak berpengaruh signifikan terhadap harga barang dan jasa, sehingga diharapkan daya beli masyarakat dapat tetap terjaga. Selain itu, untuk melindungi masyarakat yang kurang mampu, pemerintah juga telah menyiapkan berbagai bantalan sosial melalui BLT sebesar 12,4 triliun, bantuan subsidi upah atau BSU sebesar 9,6 triliun, dan mengalokasikan anggaran sebesar 2% dari dana transfer umum sebesar 2,17 triliun. Langkah ini diambil agar subsidi BBM dapat lebih tepat sasaran karena berdasarkan data yang diperoleh, ditemukan bahwa fakta 70% subsidi BBM justru dinikmati oleh masyarakat menengah ke atas. Oleh karena itu, saya berharap rekan-rekan GPII dapat membantu menyosialisasikan kepada masyarakat bahwa maksud dan tujuan dari kebijakan pemerintah tersebut adalah demi menjaga daya beli masyarakat dan menekan laju inflasi di tengah gejolak ekonomi global. Pada September 2022, inflasi Indonesia sebesar 5,95%. Angka ini meningkat sebesar 1,26% dari bulan Agustus 2022 sebesar 4,69%. Tentunya kita patut bersyukur karena angka ini masih lebih rendah apabila dibandingkan dengan negara maju lainnya seperti Turki 83,4%, Belanda 12%, Spanyol 9%, Inggris 9,9%, Uni Eropa 10%, dan Amerika Serikat 8,3%. Bahkan terdapat 5 negara yang angka inflasinya sudah berada di atas 100%. Berbagai negara di dunia tentunya berupaya untuk melakukan pengendalian inflasi melalui berbagai kebijakan moneter yang semakin agresif, seperti yang dilakukan oleh Amerika, di mana pada bulan September 2022, Bank Sentral Amerika atau The Fed telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 0,75% menjadi 3,25%. Angka ini merupakan rekor tertinggi sejak tahun 2008. Tentu, kita perlu waspada karena kenaikan suku bunga acuan oleh The Fed ini tentunya akan mendorong peningkatan nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap mata uang lain, tentunya berdampak juga terhadap rupiah. Oleh sebab itu, pemerintah melalui Bank Indonesia juga telah menaikkan suku bunga acuan sebesar 0,5% menjadi 4,25%. Hal ini merupakan langkah preventif untuk mengendalikan tingkat inflasi dan dalam rangka memperkuat nilai tukar rupiah. Tentunya, kebijakan moneter yang kita lakukan tersebut harus diiringi dengan penyelesaian masalah di hulu, yaitu penguatan ketahanan ekonomi nasional melalui transformasi ekonomi yang sedang digencarkan pemerintah. Transformasi ekonomi dilakukan melalui berbagai upaya, di antaranya hilirisasi industri untuk memberikan nilai tambah dari suatu komoditas, mendorong pertumbuhan titik-titik tumbuh ekonomi baru, mendorong green economy maupun blue economy, mendorong tumbuhnya UMKM, termasuk mendorong investasi. Investasi memiliki peran strategis dalam menjaga perekonomian nasional karena berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 85% dan tentunya dapat membuka
lapangan kerja baru, serta menciptakan pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia. Selain investasi, pemerataan ekonomi juga dilakukan melalui pemindahan IKN ke Kalimantan Timur. Pemindahan IKN ini diharapkan dapat merubah paradigma perekonomian nasional dari Jawa sentris menjadi Indonesia sentris, sehingga kita harapkan mampu mendorong perekonomian dan menjadikan Indonesia sejajar dengan negara-negara maju lainnya. Pada kesempatan yang baik ini, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada rekan-rekan GPII yang telah mendeklarasikan untuk siap mendukung dan mengawal proses pembangunan IKN. Saya berharap semangat ini dapat terus dipertahankan, ditularkan kepada pemuda-pemudi lainnya di seluruh Indonesia. Berbagai upaya yang kita lakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tentunya harus didukung dengan stabilitas Kamtibmas yang kondusif. Terlebih, saat ini kita masuk ke tahapan pemilu serentak 2024 yang berpotensi mengganggu stabilitas Kamtibmas apabila tidak ditangani secara optimal. Pengalaman pemilu 2019 yang melahirkan polarisasi tengah-tengah masyarakat akibat propaganda white house of falsehood, penyebaran berita bohong, hoax, permainan isu sara, dan permainan ujaran kebencian tentunya tidak boleh terjadi lagi dan ini menjadi harga mati. Pemilu 2024 harus menjadi batu loncatan menuju demokrasi mapan. Masing-masing calon harus saling adu program kerja dalam menjabarkan visi dan gagasan yang positif. Walaupun berbeda pilihan, jangan sampai menimbulkan perpecahan, karena hal ini tentunya akan berdampak terhadap kemunduran perekonomian negara kita. Jika kita berhasil menjaga pemilu tahun 2024 tetap aman dan damai, negara-negara lain akan percaya kepada negara Indonesia dan mendorong investasi masuk ke Indonesia, sehingga kita dapat melanjutkan agenda-agenda besar nasional demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, saya menghimbau kepada rekan-rekan GPI dan seluruh elemen bangsa, jangan mau terprovokasi. Siapapun yang terpilih, pemilu harus tetap aman dan damai. Karakter bangsa Indonesia yang rukun dan toleran harus tetap kita pertahankan, sehingga persatuan dan kesatuan bangsa tetap terjaga. Hal ini penting, karena pada tahun 2030 sampai dengan 2035, kita akan memasuki momen bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif akan sangat besar dan akan menjadi motor penggerak perekonomian nasional. Momentum bonus demografi ini menjadi titik krusial persimpangan sejarah bangsa. Jika kita berhasil memanfaatkannya, maka Indonesia akan melompat jauh ke depan. Namun sebaliknya, jika kita gagal, maka bonus demografi akan berubah menjadi bencana demografi yang justru menghambat kemajuan bangsa. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mempersiapkan pemuda Indonesia menjadi sumber daya manusia yang unggul, yaitu para pemuda dengan semangat nasionalisme, berbudi pekerti luhur, berjiwa Pancasila, serta senantiasa memegang teguh semboyan Bhinneka Tunggal Ika, sehingga nantinya para pemuda mampu melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa demi menyongsong Indonesia maju yang kita cita-citakan bersama. Hadirin dan tamu undangan yang saya muliakan, sebelum mengakhiri sambutan ini, saya berpesan kepada seluruh rekan-rekan GPII di seluruh Indonesia agar senantiasa mengobarkan semangat nasionalisme dan kekompakan dalam mengisi kemerdekaan. Bersama-sama, kita pasti mampu melewati segala tantangan dan ujian yang ada, sehingga agenda-agenda pemerintah dapat terus berjalan demi terwujudnya Indonesia yang maju, adil, makmur, dan sejahtera. Terakhir, saya akan menutup sambutan ini dengan sebuah pantun. Pergi ke Bandung di akhir pekan, membawa pulang anyaman rotan. Dengan semangat kebinekaan, mari gelorakan persatuan dan kesatuan. Pemuda tangguh, Indonesia maju. Demikian sambutan saya, semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan, petunjuk, dan kekuatan kepada kita sekalian dalam memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian dan terima kasih.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.